bukan eksplorasi. Kalau eksplorasi itu ngebor belum tentu ketemu, ada resiko. Tapi kalau sumur produksi itu tinggal ngedot doang. Jadi duit mengalir terus. Ya, mestinya tidak ada alasan. Nah, kalau sampai nanti diserahkan ke pihak lain, kita dorong Bung Marwan ini untuk ada action berikutnya untuk menyelamatkan keuangan negara. Nah, silakan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kembalikan pengelolaan migas menurut konstitusi satu, prinsip pokok ya. Menurut konstitusi satu, migas di perut bumi itu milik negara, dikuasai negara dan dibukukan oleh perusahaan minyak negara. Itu satu ya, prinsip pokok itu. Nomor dua, kerjasama dengan pihak manapun, investor asing maupun swasta tetap kita butuh, tapi polanya adalah B2B. Perusahaan negara yang berkontrak dengan investor, lalu pemerintah negara berada di kontrak, di atas kontrak, begitu loh, ya. Sehingga kalau bloknya selesai, produksinya sudah 30 tahun selesai, kontrak otomatis kembali ke negara, ya, karena kembali ke Pertamina akan bisa dioperasikan. Tapi kalau model sekarang kembalinya ke BP Migas itu bukan perusahaan. Akan rekayasa macam-macam untuk tidak kembali ke negara atau kembali bohong-bohongan di mana Pertamina disuruh bayar untuk beli saham di situ, Pertamina bayar. Sama juga bohong. Ya, Pertamina kok beli? Itu asetnya sendiri kok dibeli. Jeruk makan jeruk. Ya nggak bener ini wong. Secara hukum selesai kontraknya kok. Anehnya justru inisiasi datang dari direksi Pertamina untuk gua masuk ke blok ini 10%, ambil partisipasi interest sekian. Namanya siapa Pak? Mbok Raro. Ya. Jadi enggak ngerti ya. Bahwa mereka enggak ngerti bahwa pasal 33 enggak begitu tuh milik negara, minyak di perut bumi, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurtubi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira dari paparan narasumber kita di depan ini sebenarnya sudah cukup jelas. Secara legal, formal tidak ada masalah. Secara finansial juga tidak ada masalah. Nah, cuman memang di Tenggarai ada indikasi-indikasi yang menunjukkan ada niat-niat yang tidak baik. Dan di atas semua itu, tindakan tersebut ternyata adalah tindakan yang melawan konstitusi. Untuk itu saya kira untuk bisa mempertajam dan memperkaya pengetahuan kita akan soal ini, saya kira sudah waktunya kita buka kesempatan bagi floor untuk memberikan komen, pertanyaan. Saya minta nanti masing-masing menyebutkan nama dan institusi, dan supaya kita bisa efektif, tolong poinnya langsung ke poinnya yang jelas. Saya buka 5 lah ya, 5 penanya. Dari kiri Pak siapa? Sahdinan. Ya. Dinan. Terus yang tengah Pak siapa? Hatta. Pak Hatta. Mau sengaja, dengerin aja lu. Dan mau komentar. Saudara Richard. Richard. Ya Pak, dengan Pak siapa? Pak Agus ya. Itu jangan tanya-tanya lagi, harus diapalin nih. Aktivis utama itu. Satu lagi nih, dengan Pak Gunawan. Kita mulai dari kanan baru ke kiri Pak ya. Jadi kalau dari kiri nanti nggak bagus Pak. Karena dari kanan ke kiri Pak. Silakan Mas Gunawan. Ya. Terima kasih Mas Ardi. Mas Ardi ini sebenarnya ke kiri-kirian dia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini satu diskusi yang menarik. Kita bicara soal sumber daya. Pembicaranya juga namanya sumber daya semua, batu bara dan tirta. Dan itu air juga sudah mulai dikomersialkan sekarang, dan lagi barang publik tapi sudah barang ekonomi, kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mencoba merespon apa yang disampaikan Pak Tirta tadi.
rasa-rasanya juga di garis bawah oleh Mas Ardi tadi bahwa secara legal formal tidak ada masalah. Menurut saya ada soal bahwa undang-undang migas itulah persoalannya. Pada saat negara atau pemerintah mau mengambil tindakan yang tegas, tentunya dia akan ada barrier yang berkaitan dengan undang-undang tadi. Nah ini betul jebakan luar biasa yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kurtubi tadi, kedaulatan negara sudah dilumpuhkan secara legal. Ini kedaulatan negara dilumpuhkan secara legal dan aparatusnya adalah orang-orang yang ada di gedung ini. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu, mungkin salah satunya Pak Tirta. Dulu itu. Iya. Mudah-mudahan tidak. Ya. Nah, menurut saya justru saya ingin membalikkan statementnya Pak Tirta tadi. Kita butuh pemimpin yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan, Pak. Jadi kalau tadi Pak Tirta mencontohkan soal Pak Jika, Pak Yusuf Kala, menurut saya kita hari ini punya pemimpin, tetapi dia tidak punya jiwa kepemimpinan, tidak ada leadership, tidak ada keberanian untuk mengambil sikap tindakan atas katakanlah ada peraturan yang kalau memang harus seperti Bolivia, kenapa enggak? Ini bukan soal radikal itu tidak lebih baik dari yang harmoni. Menurut saya bukan soal itu, tapi ini soal kepentingan hajat hidup orang banyak dan soal kedaulatan. Saya rasa leadership juga harus dimiliki oleh kawan-kawan kita, wakil-wakil terhormat kita di gedung DPR. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sudawan. Kita lanjut ke Pak Agus. Pak Agus, silakan. Terima kasih Mas Gus Yardi, moderator. Yang pertama, barangkali yang disampaikan tadi oleh Pak Chandra juga, sekarang tuh banyak betul orang pesimis terhadap DPR. Saya mau cerita sedikit aja, ujung-ujungnya aja. Ternyata waktu kami datang ke sini bulan Januari, itu mengawal undang-undang pelayaran. Di dalam sidang begini, teman-teman udah frustasi, ada palingan 45 orang, Pak Kurtubi kalau dikasih 2 miliar gitu kan, cuma 90 miliar. Bisnisnya triliunan, pasti kita kalah. Kita nggak bawa duit, dan nggak pakai ancaman juga. Tapi memang cerita ini udah dikawal 4 tahun. Termasuk Chandra, Marwan, dan yang lain-lain lah teman-teman. Dan saya sampai hari ini nggak punya 1 kapal. Dan akibat kabotage itu, leasing di Singapura bangkrut, Gus. Dan lawannya itu gede-gedean. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika kita keras, ketika kita punya niat luhur dan konsisten, alhamdulillah nggak jadi itu undang-undang dirubah. Jadi walaupun ada beberapa hal yang tadi disampaikan, nah, itu yang pertama. Jadi saya kira prinsipnya tadi jelas yang dibilang Pak Kurtubi, kita harus maju. Kalau kotoran ya harus dibuang. Kotoran dibuang itu bisa jadi pupuk, bisa jadi gas. Tapi yang bahaya itu kalau kotoran keluar masuk kayak ingus, itu nggak pernah selesai. Jadi maksud saya dalam konteks ini, misalnya tadi Pak Chandra mancing soal gedung gitu ya, dalam konteks ini juga saya ngomong, ujungnya gedung ini, Chan, itu menurut saya karena pernah ditolak konsepnya, tetapi diajukan lagi, ujungnya cuma 2. Kalau terus berarti harus diawasi, nggak boleh dikorup dengan memperhatikan aspirasi rakyat. Kalau berhenti, sekjen DPR-nya berhenti. Kenapa? Karena ini jadi mainan gitu, main kayak gini. Dan dalam konteks yang Pak Kurtubi tadi, misalnya, dalam tadi itu, kalau kotoran harus dibuang. Kotoran dibuang, bisa jadi pupuk, bisa jadi gas. Jangan keluar masuk kayak ingus. Pak Kurtubi tadi jelas. Dalam konteks ini, Pak Kurtubi menyampaikan bahwa kalau ini berjalan, berhenti kontraknya, maka balik ke negara dan dikelola. Tetapi kalau dalam konteks tadi misalnya, ketika ada Pertamina yang $700 juta beli segala macam itu, saya mohon di forum ini barangkali itu ditindaklanjuti. Maksudnya adalah ini harus selesai, karena cerita Blok Madura ini nggak lepas Pak Kurtubi dari cerita Blok Natuna juga, yang waktu itu dibahas. Ini ujungnya kayak apa? Jangan kita datang ke sini seminar, pulang besok nggak jelas juga ujungnya kayak apa gitu kan.
Ini juga saya berharap ke teman-teman di sini, ini persoalan kedaulatan, saya bicara sedikit juga aja karena nggak banyak-banyak, tapi mudah-mudahan menginspirasi. Dalam konteks saya wakil ketua alumni FTUI, itu saya diundang, mohon maaf karena di sini juga banyak teman media, ke MUI Pak Kurtubi. Tapi dalam konteks ini, tadi saya dengar bicaranya sangat substansial. Ke MUI bicara soal ada anak dipisahkan dari orang tuanya. Bicaranya bagaimana kalau di Indonesia ini yang ke-Indonesiaan, anak dididik sholat, ngelawan, lari ke tetangga, sama tetangga diaduin ke pengacara segala macam, polisi, kemudian akhirnya dipisahkan. Menurut MUI nggak boleh dipisahin. Nah, kemudian lari ke lembaga saksi dan korban yang harus melindungi Marwan yang dulu ngelawan Indosat, penjualan Indosat, makanya sampai hari ini Marwan masih benci sama asing gitu kan. Bener ini karena seniornya dia itu yang namanya Irawanto, saya ngomong aja terbuka di sini. Masuk rumah sakit, Pak Kurtubi masuk rumah sakit flu, keluar keracunan obat, ditemenin Chandra masuk ke rumah sakit yang lain, meninggal. Itu kontan. Jadi perjuangan kayak begini itu nggak cuma ngomong, dan itu beberapa di antara kami udah nggak ada sekarang. Jadi ini nggak cerita main-main. Jadi maksud saya kembali ke yang tadi, persoalan itu harus selesai, Mbak. Jadi jangan ini cuma bolak-balik kayak ingus saja, Gus. Harus selesai. Jadi itu dalam konteks media tadi, ini yang terakhir saya bicara yang substansial. Begitu keluar dari situ, ternyata yang diceritakan ribut anak sama ibu. Bukan persoalan di MUI tadi. Jadi dalam konteks ini saya berharap, mohon yang disampaikan Pak Chandra, KPK itu harus nyampe ngurusin kayak beginian. Kan sebetulnya harus merasa ditantang, dibilang sama anggota dewan yang terhormat, nggak nyampe loh ngurusin kayak ginian. Biar nyampe, karena di sana teman kita juga lah, nggak apa-apa, sama-sama berjuang, ayo. Harus berani. Yang dibilang Pak Kurtubi tadi bahwa Pertamina nggak boleh main-main dan kita tidak mendukung pribadinya karena beberapa hal itu saya kira harus dimuat di media. Yang pokoknya itu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Hatta. Ya, terima kasih moderator. Tadinya saya nggak mau bicara sebelum Pak Chandra tadi bilang. Cuma kan saya lihat banyak yang muda-muda. Mau SMS terus. Banyak di SMS. Banyak yang muda-muda, jadi paling tidak saya ngompor-ngompor yang muda lah, karena yang tua-tua udah susah diharapkan. Yang muda terlibat dalam buku 21. Ya. Yang muda ini yang punya hari depan, apa yang akan Anda lakukan menyangkut negara Anda yang sudah morat-marit, ya tadi soal SDA sudah sedemikian banyak kan, kalau Blok Madura aja 120 triliun gitu kan. Nah, sementara Blok Mahakam 30 kali dari Blok Madura, itu artinya sudah berapa ribu triliun. Nah, otak saya udah nggak bisa ngitung. Nah, itulah aset-aset negara yang tuan-tuan dan anda-anda yang muda-muda ini harus pikirkan. Apa kamu pakai revolusi, saya setuju. Apa mau pakai kalau cara baik-baik yang kita hadapi mafia. Ini mafia migas itu mafia tertua di dunia. Jadi di ruangan ini jangan-jangan ada 2/3 mafia yang hadir. Jadi mereka dimanapun forum hadir. Jadi yang cuci otak, yang tukang lobby, yang tukang apa itu ada. Nah ini yang tuan-tuan adik-adik harus hadapi. Perubahan undang-undang, kalau salah-salah, yang manfaat itu anggota DPR, makin gede isi sapunya nanti. Makin gede dikirimin, wah besar nanti di lobby. Yang anggota DPR itu sudah dikantongin, disamuin nanti. Bukan soal pengalaman. Oh iya. Saya. Soalnya itu sekpri presiden. Jadi hati-hati juga gitu memberi mandat-mandat kepada DPR kemana itu. Karena itu baru satu sisi sumber daya alam kita. Belum lagi kemarin saya bicara dengan Pak Sasmito soal pajak. Sekarang realisasi pajak kita lebih kurang 600 triliun. Menurut Sasmito harusnya 1000 triliun. Artinya 400 triliun juga udah entah kemana ya.